Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang haji dan kurban. Bagaimana sih haji itu? Nah, simak baik-baik video berikut ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Nah, bagi kita umat Islam pasti tidak asing lagi dengan bacaan yang ini. Ya betul, itu adalah bacaan ketika kita melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan hanya wajib bagi mereka yang mampu dalam segi fisik dan juga finansial. Dan adapun jika seorang muslim tidak mampu atau tidak punya ongkos untuk melaksanakan ibadah haji, itu tidak diwajibkan. Nah, bagaimanakah tata cara melaksanakan ibadah haji? Oke, simak dan jangan di skip. Ibadah haji dimulai dengan niat dan memakai kain ihram di mikot yang sudah ditentukan. Di titik mikot, para jamaah melakukan persiapan sebelum ihram, yaitu mandi, memakai kain ihram, berwudu, dan melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Oke, kita baca sama-sama ya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjatin. Aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Jika sudah berniat dan mengenakan kain ihram, maka ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh para jamaah. Bagi laki-laki tidak diperkenankan untuk mengenakan baju biasa, alas kaki seperti sepatu yang menutup mata kaki, penutup kepala seperti topi. Sedangkan bagi kaum perempuan dilarang mengenakan sarung tangan dan menutup muka. Adapun larangan bagi pria dan wanita secara bersamaan, dilarang memakai parfum, memotong kuku, membunuh hewan, apapun itu hewannya, menikah, bermesraan dan berhubungan badan, bertengkar atau berkelahi, serta mencabut tanaman yang ada di sekitar tanah haram. Selanjutnya, para jamaah dari mikot menuju ke kota Mekah dan dianjurkan memperbanyak membaca talbiyah. Oke, mari kita baca sama-sama. Langkah berikutnya adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan jamaah ketika wukuf di Padang Arafah, yaitu sholat duhur dan asar dijadikan sholat jama takdim dan qashar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, dan juga sholat jama takdim dan qashar untuk sholat maghrib dan isya. Tahap selanjutnya, jamaah pergi ke Muzdalifah untuk melaksanakan mabit. Nah, di sana di Muzdalifah, para jamaah mengambil kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina. Setelah dari Mina, para jamaah pada malam harinya, malam tanggal 10 Dzulhijjah, menuju ke Mina atau Jamarot untuk melaksanakan lempar jumroh. Nah, dalam melemparnya, satu persatu kerikil dilemparkan, tidak boleh dilempar secara sekaligus, tapi harus dicicil satu persatu. Dan perlu diingat, batu yang telah dilemparkan itu tidak boleh diambil kembali untuk dilemparkan. Tahapan berikutnya adalah tahalul, yaitu mencukur rambut. Bagi laki-laki dianjurkan mencukur semua atau sampai gundul. Sedangkan bagi perempuan dipotong secukupnya saja.
Setelah tahallul, para jamaah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di luar rukun haji. Berikutnya, para jamaah menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Sebelumnya, para jamaah harus berwudu terlebih dahulu dan masuk melalui pintu mana saja, tapi yang disunahkan adalah pintu as-salam atau babus salam. Pada saat memasuki pintu Masjidil Haram, para jamaah disunatkan untuk membaca doa Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Jamaah mulai melaksanakan tawaf dimulai dari garis yang bersejajar dengan Hajar Aswad. Posisinya adalah Ka'bah selalu berada di sebelah kiri kita, jadi berlawanan dengan jarum jam. Pada putaran 1-3, bagi laki-laki disunatkan untuk berlari-lari kecil, dan pada putaran 4-7 dilakukan secara berjalan biasa. Sedangkan bagi perempuan tidak ada disunatkan untuk lari-lari kecil, jadi jalan seperti biasa 1-7 putaran. Setelah tawaf, kemudian melakukan sa'i di Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dari Sofa ke Marwah itu dihitung 1 kali, dan dari Marwah ke Sofa dihitung 1 kali lagi, jadi 2 kali. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan, dan pada tanda hijau disunatkan untuk berlari-lari kecil. Selanjutnya adalah bermalam di Mina dan melakukan jumroh 3 kali secara berurutan, yaitu jumroh ula, wusto, dan akobah. Masing-masing dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir adalah tawaf wada, yaitu mengelilingi Ka'bah. Tawaf wada yaitu tawaf perpisahan, tawaf yang terakhir setelah melakukan semua rangkaian ibadah haji untuk meninggalkan kota Mekah. Itulah rangkaian ibadah haji. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan ibadah haji ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ula, wusta, akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak